Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan doa hari Sabtu ini. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa bersama-sama, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan boleh menyertai kami sepanjang satu minggu ini ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga boleh menuntun kami untuk kembali melihat, memahami, dan mendalami betapa agungnya kasih Tuhan yang mengasihi kami, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, yang harusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi Engkau boleh menyatakan kasih kepada kami, orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang boleh membimbing dan menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini diberi judul Dikasihi untuk Mengasihi. Nats Alkitab terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang 27 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya tujuan Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita? Tujuan Allah mengasihi saudara dan saya. Apakah tujuan Allah mengasihi kita itu hanya berhenti kepada penebusan? Apakah tujuan Allah mengasihi saya dan saudara juga adalah hanya berhenti kepada pendamaian, pengampunan, atau keselamatan, atau kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dan memperhatikan surat Yohanes, bagian yang kita baca tadi, dengan jelas surat Yohanes menegaskan, tujuan Allah tidak berhenti kepada penebusan, pendamaian, atau keselamatan hidup orang yang percaya. Dikatakan bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dengan tegas dan jelas surat Yohanes menegaskan kepada kita bahwa tujuan Allah mengasihi saudara dan saya, mengasihi umatnya adalah bukan berhenti kepada penebusan, bukan berhenti kepada pendamaian, tidak berhenti kepada keselamatan semata, melainkan ada sebuah panggilan bagi kita supaya kita hidup saling mengasihi. Bahkan dikatakan harus saling mengasihi. Kata harus itu menegaskan tidak ada pilihan bagi kita. Artinya mengasihi itu adalah sebuah keharusan. Jadi Allah mengasihi kita agar kita juga mengasihi sesama. Itu sebuah kebenaran yang tidak bisa kita sangkali. Alkitab menegaskan hal tersebut. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus mengasihi? Ada beberapa alasan mendasar mengapa kita harus mengasihi. Nah, di dalam bacaan kita, surat Yohanes memberikan kepada kita alasan-alasan yang sangat mendasar mengapa kita harus mengasihi. Yang pertama, kita harus mengasihi sesama karena Allah adalah kasih. Saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Jadi dengan jelas surat Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah sumber kasih yang sejati,
bahkan dialah kasih yang sejati. Kasih Allah adalah kasih yang tertinggi dan paling luhur, dan tidak ada lagi kasih yang melebihi daripada kasih Allah bagi saudara dan saya. Kita juga perlu memahami dan mengetahui bahwa kasih adalah merupakan sifat dan karakter Allah. Kalau Allah itu adalah kasih, Dia adalah sumber kasih, dan sifat karakter Allah itu adalah kasih, maka haruslah kita mengasihi dengan kasih yang berasal dan bersumber dari Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, apa atau kasih seperti apa yang mendasari kita mengasihi mereka? Alasan yang kedua, surat Yohanes menegaskan, kita harus mengasihi sesama, sebab kasih merupakan tanda orang yang percaya dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, dengan tegas, surat Yohanes menegaskan, kalau orang yang tidak mengasihi, maka dia dikatakan tidak mengenal Allah. Saudara, kita harus mengasihi sebab kasih merupakan identitas atau sebagai tanda pengenal bahwa kita adalah orang yang sudah percaya Kristus dan orang yang mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi, maka surat Yohanes memberikan sebuah argumentasi. Jelas itu merupakan satu sikap seorang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau orang yang mengenal Allah, pasti di dalam hatinya, di dalam hidupnya ada kasih. Di dalam bibir mulutnya ada kasih. Di dalam setiap sifat karakternya menunjukkan kasih. Di dalam setiap perbuatannya menunjukkan kasih. Karena kasih menjadi identitas tanda pengenal orang yang mengenal Allah dan sudah percaya Kristus. Jadi, melalui tindakan kasih yang kita lakukan, orang dapat melihat Tuhan yang hidup di dalam setiap perbuatan kasih yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tanda bahwa kita mengasihi Allah? Sudahkah kasih itu kita pancarkan di dalam setiap hal, perkataan, sifat, karakter, bahkan perbuatan kita, yang itu akan menunjukkan bahwa saya dan saudara itu adalah betul-betul sungguh-sungguh orang yang sudah percaya dan mengenal Allah. Alasan yang ketiga, dalam surat Yohanes menegaskan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayat 9 sampai yang ke-11, dan ditegaskan juga di dalam ayat yang ke-19. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang paling luhur dan paling agung dinyatakan dengan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah bukti, itulah wujud kasih Allah yang paling agung, paling luhur di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kasih yang melebihi daripada kasih Allah kepada saudara dan saya. Kita perlu tahu bahwa kita tidak mungkin mengasihi tanpa Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Hidup kita sudah tercemar oleh dosa. Dan dalam keadaan kita yang berdosa, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain, tidak bisa mengasihi sesama tanpa ada kasih yang sejati yang boleh memulihkan hidup saya dan saudara, yang boleh mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang agung, dengan kasih yang kudus, yang menyelamatkan, yang mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu surat Yohanes menegaskan, seperti Kristus telah mengasihi kita, demikian juga kita harus mengasihi sesama. Artinya apa? Kasih Kristus harus menjadi dasar dan motivasi kita di dalam mengasihi sesama. Tidak ada motif-motif yang lain lagi, tidak ada motif pribadi di dalam kita mengasihi sesama. Tapi kasih Kristuslah yang seharusnya menjadi dasar dan motivasi kita. Mengapa kita
harus mengasihi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya ayat yang ke-7 dibuka dengan seruan agar kita saling mengasihi. Kemudian pasal ini ditutup dengan frasa barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi ditutup kembali dengan seruan supaya kita harus mengasihi sesama. Satu penegasan kembali yang ditegaskan oleh penulis surat Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada orang-orang yang sulit untuk kita kasih. Orang-orang yang sulit itu mungkin adalah orang tua, mungkin adalah mertua, mungkin adalah kakak atau adik, mungkin adalah tetangga, mungkin adalah teman atau sahabat yang mungkin pernah menyakiti, mungkin pernah mengkhianati, mungkin pernah menipu, mungkin pernah berbuat jahat di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, apapun yang pernah kita alami, firman Tuhan mengingatkan, jika kita adalah orang yang percaya Yesus dan mengaku mengenal Allah, maka kita harus mengasihi mereka sama seperti Kristus telah mengasihi saudara dan saya. Ingat bahwa bagaimana kita mengasihi dan memperlakukan sesama adalah merupakan cerminan apakah kita benar-benar menghormati dan mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara dan saya mengasihi sesama, orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Biarlah firman ini juga boleh menjadi bahan introspeksi dan refleksi dalam minggu ini ya Tuhan. Sudahkah sungguh kami juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami? Sekalipun orang-orang itu adalah orang-orang yang sulit, yang membenci, yang memusuhi kami, bahkan pernah mengecewakan dan menyakitkan di dalam kehidupan kami. Tapi jika kami ini adalah orang yang mengenal Allah, Tuhan, kami juga belajar mengasihi mereka sama seperti Kristus yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit untuk mengasihi kami orang-orang yang berdosa, menyelamatkan, mendamaikan, menebus, dan memberikan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh dapat mengasihi seperti Kristus mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk kita boleh menaikkan doa syafaat bersama-sama. Mari kita boleh mengambil sebuah sikap untuk kita menaikkan doa. Nanti pokok doa akan ditampilkan, dan mari kita berdoa bersama-sama dengan sungguh kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.